Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to our podcast One Take or Nothing. Sobat, kalian sudah pada tahu belum nggak sih peribahasa ini? Tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalin, nama aku Gaita. Kalian bisa panggil aku Ais. Di sini aku ditemani sama temen aku. Nama saya Ridania Aurin, kita dari kelas 11 2. Ya, BTW kamu tau nggak sih ada yang baru nih? apa itu? Kan kita belum punya nama panggilan nih buat penonton kita. Ya, belum. Aku ada ide sih. Apa itu? Kita kalau panggil Sora aja gimana? Sora. Apa itu? Jadi Sora itu singkatan dari Sobat Ceria. Oh Tuh. gitu. Jadi kita harap kalian semua pada ceria ya. BTW aku juga pernah denger nih atau nggak pernah baca gitu. Kalau Sora itu di bahasa Jepang itu artinya langit loh. Bagus juga kan? Ya apalagi sekarang lagi cerah banget kan. Iya, cerah banget, juga panas ya kan. Terus kalian kabarnya gimana nih? Sehat ya? Semoga. Jadi eh, di sini kita ini lagi ujian nih, ya kan? Habis Lagi musim ujian. ujian. Terus kamu tadi BTW ujiannya apa? Tadi sih lagi jadwalnya peminatan ya. Jadi tadi aku ekonomi sih. Oh, ekonomi, ngitung-ngitung gitu ya. Iya, ngitung Susah terus sih. ada teori-teorinya juga sih. Oh, gitu. Terus kamu hari ini ujiannya apa? Kalau aku hari ini ujiannya kimia. Ya, sama susahnya Iya, sih. sama susahnya Hitung juga. molekul gitu juga nggak sih? Iya, tapi tadi itu tentang asam basa gitu. Kok paham? Iya, soalnya nggak ngambil kimia ya. Iya, nggak apa-apa sih. Juga besok ujian terakhir kan loh. Iya, besok ujian terakhir. Tapi ngomong-ngomong besok ujian terakhir, berarti habis ini rapotan nggak sih? Iya, bikin rapotan, takut Biar gitu nggak kosong. nilainya. Kayaknya nilainya nggak kosong. Tugasnya udah selesai semua belum? Kalau aku alhamdulillah tugasnya udah selesai. Kalau kamu gimana? Insya Allah sih udah semua ya kalau nggak salah ingat. Kalau nggak salah inget gimana? Ya biasanya kan lupa gitu. Terus Ya, kalau ada tugas yang buat kamu seru gitu nggak sih? ada nih tugas yang buat aku seru. SBK, tugas Ini SBK. budaya. Iya, aku kan orangnya suka kayak gambar gitu ya Hmm. kan. Habis itu aku juga suka bikin karya seni. Kayak waktu itu tugasnya kita kan bikin makramé tuh ya Iya, kan. Seru sih menurut. tapi agak susah sih buat cari bahannya. Ya nggak Iya, sih? iya. Susah buat cari bahannya. Cuman waktu itu aku nyari sama partnerku itu di pasar Larangan. Oh, ada juga di sana. Ada waktu itu banyak banget sih variasinya. Kayak ada Hmm. warna pink, merah, hijau. Tapi pengennya aku sama partnerku tuh warnanya pink gitu. Terus ada, uh, apa? ada. Ada banyak. Terus juga beli manik-manik gitu. Harganya murah-murah tahu. Cocok nggak sih buat kantong pelajaran kayak gitu? Ya, habis itu aku sempat nawar juga. Bisa dimulai lagi nggak ya gitu. Terus kalau kamu gimana nih? Aku Belinya di mana? kemarin sih belinya di online shop ya, soalnya aku sama partnerku waktu itu lagi sibuk gitu, jadi kita nggak bisa buat pergi buat cari kayak gitu sih. Oh gitu, belinya di online shop. Hmm. Terus habis itu kamu biasanya di online shop itu beli apa aja? Beli apa aja sih, kadang barang-barang random kayak mainan gitu, aku sukanya punya Son Lego. Lego. Justru Lego. Oh kok gitu ya. Terus di online shop itu banyak gak sih kayak barang-barang gitu, kayak misalnya baju gitu. Banyak juga sih, banyak pilihannya juga, lebih bervariasi juga sih kalau buat aku, warnanya juga Hmm. beda-beda. Terus buat ukuran itu juga banyak ya. Karena Hmm. Terus kalau nggak salah di online shop itu biasanya kayak sistem pembayarannya itu gimana sih? biasanya sih bisa langsung bayar pakai aplikasinya langsung, atau enggak gitu kita bisa bayar kalau barangnya udah datang. Bisa pakai GoPay gitu ya? Ya, Bisa. Hmm. Dana-dana gitu.
Terus BTW tadi kan kita bahas online shop nih ya kan. Online shop itu apa sih? Jadi kamu belum tahu online shop nih. Belum, kasih tahu dong. Aku jelasin secara sederhana ya. Jadi Ya. online shop adalah sebuah platform di internet tempat kita dapat membeli berbagai barang atau jasa tanpa perlu ke toko fisik nih. Kan tadi kamu beli bahan buat seni budaya kan harus ke tempatnya nih. Nah, ini tuh enggak gitu. Terus Hmm, melalui kemudahan atau perluasan pasar yang dilakukan penyediaan sarana telekomunikasi, internet itu hampir dapat dinikmati di mana saja dan kapan saja. Terus, gitu. Kayak belanja di rumah itu lebih kayak enak ya, gitu ya. betul betul betul. Iya di zaman sekarang itu pengennya yang praktis-praktis gitu ya kan. Ya, terus serta dengan kemajuan teknologi, online shop terus berkembang dan menjadi lebih inovatif. Terus ada fitur-fitur menarik sih. Kamu tahu nggak sih? Apa gitu? Jadi tuh kita bisa cari barang apa aja di sana. Jadi kita tinggal ketik kamu cari apa, terus itu banyak sih pilihan produknya di situ. Terus juga ada yang nggak kalah menarik sih, Apa itu? sistem ulasan. Kamu tahu nggak sih sistem ulasan? Wah, apa Hmm, ya itu sebenarnya? jadi tuh kayak kita bisa ngeliat ulasan orang lain gitu. Kayak misal kamu mau beli baju nih, terus kamu lihat ulasan orang-orang itu gimana. Kalau bagus ya bisa kamu beli, kalau enggak ya kayaknya enggak dulu deh gitu. Oh gitu, kayak di rating gitu ya. Mm-mm. Kayak bintang 5, bintang Iya 3 gitu. gitu-gitu. Biasanya ada yang bintang 1 gitu. Iya sih itu gak tahu kenapa parah sih. Terus kan Ya, kamu tadi bahas pasar tradisional ya, beli di iya. pasar tradisional. Mm-mm. Kamu bisa nggak sih jelasin, kan aku udah jelasin nih tadi. Gantian dong. Oh, kalau pasar tradisional itu pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah dengan tempat usaha berupa toko, kios, dan tenda yang menjadi tempat usaha bagi para pedagang kecil dengan skala usaha yang kecil, modal yang minim, dan proses jual beli yang dilakukan melalui tawar-menawar. Keren banget nggak sih, banyak pilihannya gitu, kayak ada yang di tenda, terus ada kios, Iya, toko gitu. banyak, banyak banget. Terus BTW nih ya, Hmm. kamu lebih suka belanja di pasar tradisional atau di online shop? Kalau menurut aku nih ya, kan sekarang zaman makin berkembang nih. Ya, Terus ini aku ikutin perkembangan zaman ini gitu sih. oh Jadi lebih suka aku online lebih shop. menyetujui online shop. Gitu. Dan aku punya alasan tersendiri sih kenapa aku suka sama online shop. Oh, kenapa alasannya? Karena itu kita nggak perlu ke tokonya langsung gitu loh. Jadi Oh kita iya, tinggal di tinggal di rumah, rumah, rebahan iya gitu ya kapan kan? aja, di mana Iya. aja itu bisa. Yang penting kita tuh ada internet gitu loh. Dan aku yakin banyak di daerah udah tersebar gitu nggak sih internetnya. Ya. Terus ada juga nih berdasarkan hasil penelitian jurnal yang aku baca, judulnya itu kan inovasi ekonomi berbasis digital di pasar Probolinggo pada tahun 2021. Dengan adanya pasar online memberikan beberapa keuntungan yang cukup besar. Di antaranya mengurangi jumlah investasi finansial, lebih banyak produk yang berbeda daripada yang ada di pasar tradisional, memberikan banyak kemudahan dan banyak pilihan bagi konsumen, sehingga konsumen dapat membandingkan penawaran dari penyediaan barang dan jasa, mengurangi waktu distribusi, dan mempermudah proses pembayaran. Oh gitu, mudah banget ya online shop Iya itu dong. ternyata. Terus kalau kamu lebih suka pasar tradisional atau online shop nih kayak aku? Kalau aku ya, aku lebih suka belanja di pasar tradisional. Kenapa coba tuh? Soalnya kalau di pasar tradisional itu menurutku merupakan pilihan terbaik buat belanja gitu ya. Selain lebih aman, pasar tradisional itu di era sekarang itu semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman. Terus nggak mau kalah lagi nih ya sama online shop. Pasar tradisional itu sekarang memiliki fasilitas yang membuat konsumen berbelanja lebih aman dan nyaman. Terus Keren. ya, nih aku nemu jurnal nih ya. Menurut Rodila 2023, perancangan interior pasar tradisional dengan gaya modern di Kota Sragen bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam hal transaksi jual beli dalam sarana pasar di Kota Sragen dengan aman dan nyaman. Terus kamu tahu nggak sih itu tuh gaya modernnya tuh kayak apa?
Kayak apa ya, aku nggak pernah kepikiran sih pasar tradisional pakai modern. Pasar tradisional gaya modern itu sekarang kayak difasilitasi, kayak ada lobbynya gitu, ada kafenya juga gitu. Nyaman nggak sih belanja Iya, terus sekalinya ngopi ngopi? gitu ya kan. Iya, sekalian foto-foto juga gitu bisa sekarang. Terus habis itu sekarang kamu tahu nggak sih, eh, pasar Jetis? Kayak yang di situ sudah itu kan. Iya, yang dekat sini itu ya kan. Nah, pasar Jetis itu kan dulu banyak kayak pedagang-pedagang kecil yang di Iya, di pinggir-pinggir pinggir jalan jalan gitu itu. ya kan. Nah, itu kan bikin macet ya Iya, kan. apalagi di situ deket sekolah nggak sih? Iya, banyak anak sekolah, Mm-mm. terus habis itu sering banjir, ya kan. Nah, terus pemerintah itu kayak sekarang nyediain buat tempat khusus buat kayak orang pedagang gitu, kayak ruangan gitu. Jadi pedagang di pinggir jalan itu sekarang ada jualnya di ruangan gitu. Lebih higienis juga nggak sih? Soalnya kan di dalam ruangan tuh. Iya, terus habis itu kan jadi nggak macet lagi, Iya. ya kan. Terus buat anak-anak di sekolah itu juga pada nyaman gitu. Terus BTW kamu ada alasan lain? Ada dong pastinya. Kan aku juga nggak mau kalah nih ya. Ya, So, alasan kedua aku itu sih kita nggak perlu keluar rumah, terus terhindar dari macet pastinya. iya, Apalagi akhir-akhir ini kan cuaca panas nih. iya, panas Nah, kalau banget. panas tuh bikin nggak mood gitu buat belanja, jadi udah males duluan. Apalagi kalau di sana pasti rame. Kan kita sering Iya, belanjanya itu hari libur toh. iya, Jadi pasti berdesakan gitu. iya, ada desakan gitu. Iya, terus juga banyak dari masyarakat itu merasa dimudahkan oleh adanya pasar online. Menurut Fadila dan Anis Madia pada tahun 2019, dengan adanya pasar online, konsumen tidak lagi harus merasakan kesulitan kemacetan atau padatnya lalu lintas saat ingin membeli barang kebutuhan. Gitu. Kalau kamu gimana? Masih ada alasan nggak? Ada. Alasanku yang kedua itu belanja di pasar tradisional itu kita bisa mendapatkan harga yang murah, terus terjangkau juga, ya kan. Terus selain itu kita juga bisa saling tawar menawar kepada penjual. Jadi saat kita sudah mendapatkan harga yang murah dari suatu produk itu, kita masih bisa mendapatkan harga yang lebih murah dari sebelumnya gitu. Jadi Berarti kamu jago dong tawar menawar. enggak, ibu saya yang juga tawar menawarnya. Misalnya dari harga 20 nih ya, bisa sampai 5.000. Itu ekstrim sih. Iya sih, agak ngeri gitu kalau emak-emak nawarnya kan. Ya. Terus habis itu aku juga ada bukti nih, aku nemu jurnal. Itu menurut Angkasawati dan Nilasari 2021, adapun manfaat pasar tradisional yang dapat kita dapatkan ketika berbelanja. Yang nomor satu, harga jauh lebih murah. Tidak hanya menguntungkan dari segi waktu ketika kita membutuhkannya, tetapi juga tentang harga pasar tradisional sendiri, menyediakan barang dagangan dengan harga murah dibandingkan dengan tempat belanja lainnya. Iya sih, bisa pilih-pilih juga nggak sih? Ya, terus yang kedua nih ya, bisa menawar. Harga murah oleh penjual, tetapi masih bisa dikurangi untuk lebih murah atau ditawar. Terus yang nomor tiga, bisa lebih akrab sama penjualnya. Soalnya sering ketemu juga gitu kan Iya, ya. tatap muka ya Iya, kan. langsung ke Jadinya. tempatnya. Iya. Terus proses tawar menawar dan transaksi di pasar tradisional membuat kita akrab dan dikenal oleh penjual atau sebaliknya. Kamu ada alasannya? Terus alasan apa lagi ya? Oh iya, biasanya aku di pasar online itu sih seringnya beli kayak merchandise gitu sih. Oh, kamu suka K-pop. Iya, aku suka K-pop. Aku pernah Hmm. juga coba ke pasar tradisional gitu. Terus ada sih barangnya, tapi nggak begitu banyak variasinya gitu. Agak sedikit susah gitu sih carinya. Tapi waktu aku coba cari di pasar tradisional, pasar online pasti ada dong. Lebih banyak pula. Gitu, lebih kayak banyak variasi Iya, gitu terus ya. transaksinya juga mudah banget. Terus kalau kamu, terus Oh, kalau misalnya
aku lebih suka pasar tradisional itu karena hal yang pertama nih ya, sekarang pasar tradisional itu sekarang kayak pakai QRIS loh pembayarannya. Terus yang kayak scan gitu kan di kantin sekolah kita. Iya, jadi kita misalnya kalau nggak bawa dompet nih ya, Iya, kan kita sekarang setiap hari kan cashless bawa, gitu ya. iya kita kan setiap hari bawa HP gitu ya kan. Jadi kalau misalnya nggak bawa dompet, kita pasti bawa HP nih, tinggal scan gitu kan. Mudah banget sih itu. Iya, nih aku ada jurnal lagi nih yang tentang QRIS. Menurut Permatasari DKK 2022 dan pasar tradisional bisa menggunakan QRIS dan termasuk target dari Bank Indonesia untuk menerapkan sistem pembayaran QR Code. Karena pelaku usaha pasar tradisional juga termasuk kategori UMKM. Kamu tahu nggak apa kepanjangan UMKM? UMKM nggak salah itu awalnya usaha apa ya? Aku Kamu nggak inget deh. kamu nggak ingat nih? Nggak Ya udah ingat. ini aku kasih tahu ya. UMKM itu kepanjangan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Wah, itu kayaknya kalau didukung terus bisa nyiptain lapangan kerja baru gitu nggak sih? Iya bener banget, bisa nyiptain lapangan kerja baru. Ya, ya. Terus BTW nih ya, kamu selain kayak suka merchandise K-pop tuh beli apa aja di online shop? Itu aja ya. Random-random sih. Beli barang-barang ya kadang aku beli jaket gitu di situ sih. Beli kardigan gitu kan juga banyak pilihan. Beli mobil bisa nggak? Nggak tahu mobil mainan sih adanya. Bisa. Itu Itu aja. bisa diantar. Mobil mainan. Iya, Kan mainan. iya Ya bisa, bisa. bisa. Gitu. Oh. Ada. Terus ini biasanya para Sarah udah pada tahu belum sih yang apa yang kita omongin dari tadi? Kalau paham parah nggak sih? Iya sih, parah sih. Tapi di sini kita punya kesimpulan juga sih. Ya, jadi gak usah khawatir. Ini kita bakal bacain kesimpulannya. Eh, dari pasar tradisional dari yang kita omongin tadi, yaitu kesimpulannya itu dapat dikatakan bahwa pasar tradisional atau online shop itu masing-masing punya kekurangan sama kelebihan masing-masing gitu, ya kan? Iya. Nah, jadi dari pasar tradisional sendiri itu kelebihannya itu menawarkan pengalaman berbelanja langsung, di mana konsumen dapat melihat, memegang, dan mencoba produk secara langsung nih. Selain itu, pasar tradisional juga menyediakan interaksi sosial yang lebih kuat antara penjual dan pembeli, serta kemudahan akses bagi masyarakat sekitar yang ingin berbelanja. Kalau online shop itu gimana? Jadi online shop itu menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen sama sih, tapi bedanya itu kita itu nggak perlu datang ke tokonya, bisa belanja kapan aja dan di mana aja. Terus toko online shop juga menyediakan pilihan produk yang lebih beragam dan memungkinkan konsumen untuk membandingkan harga dengan mudah. Tapi kan pasti ada kurangnya juga nih. Ya, Di pastinya ada online shop ini juga kekurangan. ada kekurangannya loh. Jadi kan biasanya kalau kita beli barang itu nggak dari kota yang dekat doang, bahkan ada yang Iya. dari luar Jawa. Iya, Jadi itu biasanya beban ongkirnya tuh lebih mahal daripada barang yang kita beli tahu. beneran. Iya Jadi dong. kayak misalnya nih ya barangnya harganya 300.000 gitu, ongkirnya bisa sampai lima Kalau ratus. 300 sih biasanya udah ada potongan sih. Tapi kalau misal hargamu belinya 15.000 nih ya, barang 15.000, terus itu ongkirnya kadang bisa sampai 20.000 sih. 30.000 bisa. Kalau dari luar Jawa, tergantung dari mana tempatnya. Kayak misalnya nih ya, aku beli buku catatan kayak buku kecil gitu Ya, 15.000. hmm, Itu ongkirnya 20 gitu. bisa sih, tergantung daerah yang kamu tuju itu di mana. Jadi 35.000 sendiri buat beli buku itu. Iya, jadi mending nunggu kalau ada diskonan gitu, tanggal-tanggal Oh iya. tertentu. Iya biasanya kayak ada event-event Iya, gitu ya kan.
Terus kalau pasar tradisional ada nggak sih kekurangannya? Ada kayak bikin macet ya kan, kalau misalnya ke pasar tradisional tuh pokoknya harus pakai motor lah, bisa jalan kaki sih aslinya, cuman panas, Ya sekarang dan lebih panas banget ya. panas. Iya, aduh capek gak sih habis ujian panas-panas gitu. Yang jelas sih. BTW ini kita udah nemenin para suara 20 menit loh. Nggak nyangka nggak sih? Iya udah 20 menit loh. Beda. Kalau gitu eh, kita akhiri podcast hari ini ya. Tapi sebelum diakhiri jangan lupa sesuatu nggak sih? Oh iya, para suara jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe. Sudah sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.